Sehari 24 jam main HP terus, itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja. Nah, kalian, ya itu tadi, untuk bahan muhasabah, bulan ini memang untuk muhasabah. Coba kalian tulis ya, kebiasaanmu yang kamu tahu itu buruk tapi masih saja kamu lakukan. Atau hal-hal baik apa yang sejak dulu sampai sekarang masih hanya rencana saja, belum dieksekusi. Kapan-kapan gitu Pak, saya pingin bisa ngaji rutin lagi, terus bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, itu kan. Kamu kalau ngitung kan enak itu. Seandainya setiap sholat 1 juz saja, kan berarti 1 minggu paling tidak bisa khatam sekali. Kalau ngomong enak ya lancar. Cuma ya eksekusinya seret mesti. Jadi ayo kita latihan. Kita tahu kok, dari sisi pengetahuan kita tahu mana yang baik-baik, tinggal kesadarannya yang belum muncul. Oke, baik. Jenis tobat nanti di kitab itu dijelaskan ada 3, yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa kini, dan masa depan. Kalau kita sudah tobat, ada 3 hal yang berhubungan dengan masa lalu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada haknya orang lain terbawa, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, mungkin urusan sakit hati atau apa, minta ridhonya. Jadi ini 3 ya, kalau tentang masa lalunya yang sudah terlanjur lewat. Jadi disesali, berjanji tidak diulangi, dan kalau ada hak yang masih terbawa dikembalikan. Kalau yang berhubungan dengan masa kini, saatnya menahan diri biar tidak melakukan dosa lagi. Dan memberi ganti. Kalau kemarin banyak jeleknya, kita beri kompensasi, hari ini harus banyak baiknya. Kalau dalam Islam kan ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin biar yang kemarin-kemarin bisa kikis. Jadi kalau dalam urusan ini tidak seperti rumusnya netizen, jejak digitalnya tetap ada, enggak. Kalau sudah banyak kebaikan kita lakukan, ya keburukan lama tertutupi. Kemudian yang berhubungan dengan masa depan, berjanji dan sabar memenuhi janji itu, yaitu berjanji tidak mengulang lagi di masa depan. Nah, ini penjelasan taubat secara umum. Kalau bagi seorang salik, pesuluk, tobatnya tidak sekedar dari dosa dan dari itu tadi, tapi tobatnya akhos tadi. Tobatnya orang khusus. Salik itu tobat karena 2 hal. Yang pertama, kalau tiba-tiba hatinya berpaling dari selain Allah. Khilaf sebentar, terus terpengaruh ingin ngejar jabatan. Itu orang salik mesti menyesal sekali terus tobat. Terpengaruh ngejar keuntungan duniawi, dia akan segera tobat. Atau turun level. Harusnya makomnya sudah tinggi, turun level. Harusnya sudah akhos, turun jadi khawas, itu turun sudah. Itu orang-orang salik akan tobat dari situasi seperti ini. Baik, Yos, paling tidak kita harus punya senjata tobat ini, karena kita manusia kadang khilaf, kadang lepas kendali, ada senjatanya. Taubat. Cuma taubat yang serius. Jadi besok seandainya dosa lagi, bukan karena sengaja, tapi karena memang khilaf. Kita lanjutkan. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini juga senjata untuk menghadapi godaan duniawi. Zuhud secara harafiah artinya tidak ada hasrat. Orangnya namanya zahid. Orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Meskipun tetap menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah.
Tapi yang duniawi tidak jadi sumber kesenangan dan kebahagiaannya, itu zuhud. Karena kebahagiaannya hanya kedekatan dengan Allah saja. Jadi orangnya tidak harus miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini orangnya namanya zahid. Nah, kata Syekh Nasiruddin, zuhud itu bagi para salik tidak ada alasan lain selain Allah saja dan melindungi jiwanya dari menyimpang dari jalan Allah. Jadi bukan zuhud biar dapat status sosial yang tinggi, biar dipuji-puji orang, wah ini ampuh, ini zuhud loh orang ini, jangan macam-macam loh. Tidak itu yang dicari. Tidak ada motif ekonomi juga, biar diundang kemana-mana ini nanti jadi zuhud, nanti dipanggil kiai, dipanggil gus misalnya. Tidak itu. Jadi memang zuhudnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Mungkin dapat yang enak-enak tadi, tapi itu efeknya, tidak jadi tujuan. Cirinya tidak jadi tujuan itu dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah, tidak disesali. Penyesalannya adalah kalau saya menyimpang dari orientasi ilahiyah tadi, dari perjalanan menuju Allah tadi. Oke, nah kata Syekh Nasiruddin, orang yang zuhud bahkan jangan motifnya misalnya surga atau terhindar dari neraka, itu juga masih kurang. Motif itu Allah saja. Kalau kita tujuannya Allah dan Allah ridho, yo kenapa tidak mesti dikasih surga, tapi surga bukan tujuannya. Jadi tujuan kita Allah saja. Niat itu lillahi ta'ala, bukan lil kenikmatan surga atau menghindar siksa neraka. Kata beliau begini, orang yang menjalankan zuhud hanya karena agar diselamatkan di hari akhir, itu seperti orang yang sengaja menahan diri dari makan beberapa hari agar dia dapat makan sekenyang-kenyangnya saat pesta makan tiba. Jadi dunia ini tempatnya ngempet. Ngempet itu menahan diri, besok saya mau balas dendam di akhirat nanti. Bukan itu. Kalau pikiranmu ke situ ya tidak beres. Tujuan kita Allah saja, ridhonya Allah saja. Saya melakukan ini demi ridhonya Allah. Bukan kok, Pak, saya di dunia sudah puasa lama ini, Pak, sudah menahan ini, nahan itu. Besok di surga saya mau balas dendam, minta apa saja. Ini namanya balas dendam. Bukan itu. Tujuannya Allah saja. Jadi ini zuhud dalam rangka perjalanan tadi. Oke ya, ini bekal senjata kedua. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi dan seandainya punya pun tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya, itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin kan gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu
Selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan ambil peduli. Silahkan saja. Asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja.